Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lisan, ketemu nih sama saya Nadine Anissa Pratiwi dan saya Naila Putri Tanika. Di segmen podcast kali ini kami kedatangan 3 bintang tamu yang cantik dan juga pintar dalam mengekspresikan dirinya di dalam drama Rafis 2025. kira-kira siapa tuh Kak Mei? Oh, Nadine penasaran? Iya. Kalau orang bilang mereka itu juara 1 dan juga sampai juara 3 di dalam drama Rafis kemarin. Ini dia orangnya. Halo semua. Hai. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak nih Kak? Mungkin dari sebelah sini. Boleh Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Indriani. Saya dari kelas 12 IPA 3. Oke. Perkenalkan, saya Safira, saya berasal dari 12 IPA 1. Perkenalkan, saya Nisa Armaini dari 11 IPA 1. Oke, baik. Boleh tahu nggak judul drama kalian ini apa? Kalau judul drama dari 12 IPA 3 kemarin, judulnya Jalan Pulang Kak. Jalan Pulang. Keren. Dari sejarah. Jadi judul drama dari kami itu balasan setiap perbuatan Kak. Itu keren banget. Judul dari 11 IPA 1, anak durhaka yang sering mengucapkan 2 kalimat syahadat saat sakaratul maut. Oh iya nih, buat yang belum tahu, mereka ini perwakilan kelasnya mewakili untuk kami untuk kemarin. Ya. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Itu kan dari kalian kan punya judul Jalan Pulang sama apa tadi judulnya? Balasan setiap perbuatan Kak. Dan juga orang yang sering mengangkat kalimat syahadat. Nah, kira-kira Apa inti dari cerita atau drama kalian? Drama yang berjudul Jalan Pulang. Kalau inti sarinya yang dapat kita ambil di situ menceritakan sebuah anak durhaka Kak. Di mana ada ibu yang membesarkan dan merawat dan merangkul kedelapan anak-anaknya tanpa meminta balasan. Kalau boleh tahu latar belakang ibunya atau pemerannya itu? Kalau latar belakang ibunya tuh mengurus ini kan ada 8 anaknya ya Kak ya. Ibunya tuh mengurus dari kecil anaknya sendiri. Soalnya di cerita tersebut suaminya gak ada lagi pas anak-anaknya masih kecil karena penyakit COVID. Oh, ya waktu COVID ya bisa sih, keren sih. Kalau dari intisari dari cerita drama perbuatan setiap perbuatan Itu sabun. jadi Jangan dimegang, nanti kena mulut. sekecil apapun perbuatan kita di dunia itu ada balasannya nanti ya. Kalau kita dari intisari dari drama kami kemarin, kita tidak boleh mengalami dual. oh, keren banget sih. Dan juga ini dari setiap drama mereka ini menceritakan tentang kayak jalan pulang tuh kita harus hormat pada diri kita dan dari setiap perbuatan kita juga Pasti ada balasannya gitu. Lagian kan tema dramanya dari Alas ini kan juga Islam kan. Iya. Boleh nggak kasih tahu tokoh utamanya itu dari drama Jalan Pulang itu siapa Kak? Tokoh utamanya ibunya. Oh. Di mana ibunya berperan ibunya yang masih 8 anaknya, tetapi yang anaknya ini nggak peduli sedikit sama ibunya gitu. Kayak ada berhaka lah Iya, ya kan dia. durhaka. Kalau dari setiap perbuatan pasti ada balasannya itu. Jadi tokoh utama itu itu Kak, korban juga, bukan bubul ya Kak, korban. Korban. Iya, di korbannya. Kira-kira kenapa bisa dikorbankan? Kayak penasaran kan kenapa korban bully yang itu bukan bully, Apakah dia bukan yang sesuatu. Jadi kenapa dia dibully? Gara-gara sekarang nih kayak melenceng gitu Kak, udah sifat anak-anak gitu. Iya. Karena yang dulunya rajin belajar, sekarang mah bolos belajar gitu. Jadi yang dibully tadi gara-gara dia sering belajar gitu Kak, sering menyendiri belajar, jadi dia terbully sama kawan-kawannya. Yang baik sih belajar gitu. Kalau dari adik siapa tokoh utamanya? Tokoh utama dari drama kami anak durhakanya Kak. Oh, Jadi bapaknya bilang jangan juga ya.
boleh tahu di setiap drama kalian tuh konflik utamanya tuh gimana? Kalau drama di Jalan Pulang konflik utamanya gara-gara ya anaknya melawan ibunya. Gak ada anaknya kan 8, gak ada yang peduli sama kayak mana keadaan ibunya. Berarti acuh tak acuh. Iya, sama aja. Kalau dari ini, Jadi konflik yang terjadi itu kan di kami ada 3 skena kak. Pertama tuh ada pergibahan atau pergunjingan gitu. Di situ ya pada umumnya menggunjing gitu kak. Yang kedua ada pencopetan dan yang ketiga tuh ada pembunuhan. berarti latar belakangnya setiap skin itu beda-beda. Beda-beda aja kak. Kalau dari Konflik dari drama kami anak durhaka yang memperdulikan gengsinya. dari iya. gengsi melupakan Tuhan sampai-sampai jadi Nggak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat ya Allah. Dan ini nih, bisa nggak deskripsiin tokoh-tokoh atau pemain atau kayak deskripsiin karakternya gitu? Kalau di drama Jalan Pulang pemainnya sekitaran 15 orang. Banyak. Iya, pemeran utamanya ibunya yang baik, selalu merangkul anak-anaknya. Terus ada anaknya kan 8. Yang pertama anaknya suka ngedance gitu. Dia anaknya suka media sosial gitu. Karena kan sekarang media sosial ya, TikTok, TikToker, iya anak Gen Z gitu. Ini anak pertama gabung sama anak kedua. Sama-sama, kesukaannya sama. Kalau anak kedua, anak ketiga sukanya organisasi. Di situ dia menceritakan dia sibuk dengan organisasinya sendiri sehingga masalah di rumahnya diabaikan. Dia sampai nggak peduliin orang tuanya atau ibunya gitu ya. Kalau anak keempat sama kelima itu asik belanja kosmetik, memperlukan kecantikannya. Iya. Kalau anaknya yang ke-7 sama ke-8 itu menceritakan itu yang suka belanja, dia check out, yang penting dia belanja, tapi dia nggak tahu kondisinya ekonominya kayak mana. Terus ada di situ juga dramanya ada 2 orang kurir. Iya. 2 orang kurir. Itu lucu banget loh Mei. Pas aku nonton kayak lucu sih pas bagian kurir-kurir itu kayak, karena kan pakai sapu, kayak lucu banget, sumpah lucu banget sih. sangat ini ya, sangat kreatif. Sangat kreatif sih. Ada lagi 3 tokoh lagi. Ada neneknya, nenek yang dari ke-8 anak ini, terus ada bibinya, terus anak bibinya. Kalau dari judul perbuatan setiap balasan, Jadi kami kan ada 3 pergunjingan kak. Nah di pertama tuh kan ada pergunjingan itu ada 3 orang yang mana dia tuh memerankan sifat atau sikap mama gitu. Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu polos lagi ya. Yang Emang cibir banget tuh mulutnya. setiap lewat ngomongin Itu sih bercanda yang Terus yang kedua tuh ada apa kak, pencopetan. Iya itu terdiri dari 3 orang, 2 sebagai siswa yang kerja kelompok dan 1 lagi sebagai ibu pencopet. Itu modus loh kak. Pertama tuh kayak nanya jalan gitu, dia jalan di mana? Langsung Pinter banget ya memang yang main itu. akal-akalannya tuh udah main. Gitu, Kak. Nah yang ketiga tuh ada pemulihan. pembulian yang kakak bilang tadi ya. Iya pemulihan ini paling best seller kak. Di situ pembulinya terdiri 3 orang dan korbannya ada 1 gitu kak. Terus di belakang layar tuh ada 1 orang terus sebagai saksi Meli kak. Asal lagi kak malaikat. Berarti ini di skillnya tuh maksudnya latar belakangnya tuh ada yang di dunia dan juga di akhirat. Sampai memikirkan di akhirat tuh balasannya tuh seperti apa gitu. Tapi tadi katanya korban bully yang dibalas ya katanya. Korban bully yang dibalas. Iya. Kenapa bisa korban bullynya dibalas? Kenapa bukan pembulinya yang dibalas? Korban bulinya pun kayak di cerita lainnya tuh dia tuh melakukan kesalahan. Mungkin karena dia capek dibully dia jadi merubah dirinya ya. Iya gitu kak. Mungkin kayak capek lah gini aja jadi belajar tuh ini. Jadi dia tuh mencari cara lain
jati biar dirinya iya. gitu, kayak udah nggak capek gitu. Jadi dia Keren banget, belo lah kalau misalnya. Oke. Kalau dari Anissa, di sini kami memerankan 7 orang, yang satunya menjadi ibu, duanya menjadi putri, satunya anak durhaka, dan satunya anak yang mematuhi orang tuanya. Dan di sini punya 2 orang penggosip dan 2 orang temannya Indah yang anak durhaka. Oke, itu keren banget sih, keren. Nah, boleh nggak nih spill make up atau kostum apa yang untuk mendukung cerita tersebut atau drama tersebut nih dari Ya karena kan dramanya tuh kan banyak skinnya gitu. Ada suka ya, terus tadi katanya kayak ada yang pakai baju daster itu kan, yang Iya, sama. make up, terus yang malah jadi malaikat itu kan kayak banyak kostum lah gitu. Ya, sama juga dari drama yang lain kan. Kalau di Jalan Pulang, make upnya yang cetar itu yang 2 anak yang sering-sering shopping, make up. Tapi kalau untuk ibunya itu nggak make up kak, jadi cuma sederhana. Tapi bajunya kayak kalau yang 2 tadi itu bajunya kayak orang-orang kaya gitu, pakai tas lah apalah. Kalau dari judul perbuatan sebenarnya tadi, jadi kami itu pakai 3 kostum kak. Nah, pertama tuh kostum untuk ibu-ibu, itu pakai daster. Iya. Iya, saya itu pakai daster. Terus yang kedua tuh pakai baju seragam. Dari anak sekolah yang bertiga kelompok. Yang ketiga tuh anak sekolah yang banyak gaya gitu kak. Kayak sweater lah, gitu lah. Terus yang keempat tuh pakai malaikat. Nah, itu cuman karena kami cuman terpikir sederhana gitu kan kak, cuma pakai pelengkap gitu. Kalau dari misalnya kostum atau make up apa yang mendukung drama ini? Kalau di drama kami tidak menggunakan make up sama sekali, tapi kami memakai gamis yang seragam. Oh, seragam sekolah. Enggak kak, seragam warna hitam. Berarti semuanya sama. Nah, itu kan katanya meninggal ya? Anaknya tuh meninggal, nggak bisa ngucapin. Itu kan baring tuh, itu pakai apa tuh alasnya gitu? Enggak pakai alat kak, cuman pakai penutup jenazah. Keren banget sih, itu profesional banget Kak Mei. Tadi kan kami kan udah dengar nih dari alurnya. Kamu nanya satu pertanyaan. Iya, boleh. Kalau misalnya ada satu hal yang bisa diubah di drama kalian, apa yang mau kalian ubah? Kalau misalnya nggak ada, ya satu yang apa-apa. Kalau Kira-kira ada nggak? di Jalan Pulang, kalau menurut saya nggak ada Kak. Semuanya udah komplit, memerankan anaknya di mana, sebagai neneknya di mana, kayak mana gitu. Oh, berarti udah tetap meong. Iya. Oh, ini tuh lagi Kak, di balik cerita tersebut ada pendukung sound system, ada produser ya. Oh iya itu. Kayak ngarah-ngarahin lah gitu. Keren banget sih. Kalau dari judul perbuatan setiap bangsa, ini apa tuh? Ada yang mau diubah nggak? Oh iya itu pak. Jadi kalau mau diubah ya kak, itu mau di malaikatnya. Kenapa tuh malaikatnya? Karena kan malaikatnya itu kan malaikat di neraka kan kak ceritanya. Nah malaikat kami itu lemah lembut sekali kak gitu. Jadi di situ kan seharusnya kan dipukulin gitu kak. Jadi itu kayak lemah lembut gitu kak. Jadi kurang cocok untuk malaikat. Terus sama soundnya kak, soundnya kurang panjang gitu kak. Yang durasinya nggak cukup. Lebih ke memperbaiki. Iya. Sempurnain sih. Menurut saya udah pas sih kak. Udah pas, nggak ada lagi yang mau diubah ya. Udah mantep. Boleh tepuk tangan dulu dong. Kalian kerja keras kalian sampai bisa jadi juara. Dan untuk pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak harapan kalian di dalam drama ini? Mungkin untuk selanjutnya lomba-lomba ini atau juga masukan untuk lomba-lomba selanjutnya. Ya, atau bahkan mau ngadain film nih, karena kan Iya. udah mantap nih kan drama gitu, atau kadang menjadi udah buat film gitu. Kalau menurut saya maksudnya nanti diperbanyak lomba-lomba kayak gini, sehingga siswa-siswi itu bisa menunjukkan bakatnya di mana. Nanti pas mau keluar dari
SMA lah ke perguruan tinggi, orang tuh udah menemukan bakatnya di mana. Oh iya, itu keren banget sih. Kalau dari pendapat Kak Safira? Mungkin pendapat saya mungkin sama kayak Anissa gitu ya Kak. Karena apa? Karena kayak perlombaannya tuh lebih kurang sama bakat yang ada di sini gitu Kak. Sebagian pun kayak siswa di sini tuh kayak takut gitu Kak untuk menarikkan bakat-bakatnya. Masih malu-malu. Menurut aku ya Mei, selain drama ini lah, selain dia kayak menjadi pemain dalam sebuah drama, mereka juga bisa melampiaskan dalam sebuah karakter mereka gitu. Kayak misalnya ada scan yang dimana kayak teriak gitu, mereka bisa teriak nih gitu. Dan juga menguasai Iya, karakternya mungkin. tanpa dianggap kayak orang gila kan, kalau misalnya kita teriak gitu kan kita nggak akan gila kan gitu. Tapi kalau misalnya di drama ini kan nggak mungkin kan dianggap orang gila gitu. Jatuhnya jadi walaupun mereka ngelakuin skin yang dengan orang lain terus tapi Kemarin itu bagus banget sih, keren. Kalau dari Anissa? menurut saya sama seperti itu. Iya, berarti itu harapannya sama. Bisa nggak kasih motivasi gitu ke penonton atau ke pemirsa gitu? Kalau menurut saya, dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan bakat kita. Jangan takut akan sesuatu menimpa kita, harus tetap semangat. Berarti kayak jangan takut apa yang dipandang orang gitu. Iya. Jangan pernah lihat ke belakang. Kalau dari kamu? Menurut saya tuh jangan takut untuk mencoba hal baru walaupun hal itu belum pernah kita lakuin, jangan takut gagal. Kalau menurut saya jangan takut untuk menunjukkan bakat sendiri. Oke, terakhir nih penonton. Bagi para pemenang drama Lomba Rokis, kalian expect nggak kalau kalian itu menang? Yes, kalau kalian itu menang gitu. Kalau menurut saya di tema Jalan Pulang, saya expect juara segitu. Karena emang yang lain udah profesional banget nih, Iya. bahkan pakai sapu kan. Keren. Kalau menurut saya juga expect juga. Kenapa? Karena yang lain tuh kurang kurang prepare gitu, kurang persiapan. Udah kita Karena kami kan sering membandingkan gitu kan. Ya nggak apa sih ya kan. Kita kan boleh pede kan? Iya. Wajar pede itu aja. Iya. Kalau dari Anissa? Menurut saya expect sih Kak, karena di situ pemerannya yang paling wah di anak durhakanya Kak. Oh, Iya, anak yang selalu mengucapkan kalimat itu skinnya kayak mana? Kayak gini ya, maaf kasih contoh kayak oke gitu ya. Iya. Kayak dia tuh nggak bisa ngucapin Oke, terima kasih kepada Indrani, Salvira, dan juga Nisa yang sudah meluangkan waktunya untuk kami tanya-tanya dan mengundang ke podcast ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton. Sampai jumpa di segmen podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi